Oke, masuk. Ini sudah, yuk. Pak Budi, monggo. Sama Pak Rizal. Langsung ini sudah direkam, Pak. Saya mulai langsung apa? Nunggu Pak Rizal. Sudah connect belum Pak Rizal? Belum connect Pak Rizal ini. Sudah? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Yuk, oke. Siap, Pak? Oke, siap ya. Ini saya tekan. Monggo Pak Budi sama Pak Rizal. Kita mulai nggih, Pak Farizal nggih. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi, apa kabar kamu hari ini, Budi? Ya, Bapak harap semoga hari ini kamu selalu sehat, semangat, dan tetap menjaga iman dan imun ya. Dalam masa-masa yang seperti ini banyak teman-teman yang sedang sakit ya. Nggih, alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Semoga Bapak dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya, Budi. Kira-kira Budi keberatan apa tidak ya jika siang ini ya kita ngobrol sebentar. Ada yang ingin Bapak obrolkan nih dengan Mas Budi. Oh, gitu ya, Pak. Nggak apa-apa sih, Pak. Kebetulan saya juga siang ini nggak langsung pulang. Nunggu adik yang lagi latihan drama. Kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan sama Bapak. Oke deh, baiklah kalau begitu masuk ke ruangan Bapak ya, biar sampai ngobrolnya, Bu. Ayo, Bu. Baik, Pak. Mari, Pak. Ya. Bu, ya. Akhir-akhir ini Bapak lihat kamu seperti apa yang sedang kamu risaukan ya. Kira-kira ada masalah apa ya? Kalau ada masalah coba sampaikan ke Bapak ya, sebagai wali kelas. Bapak itu sebenarnya implementasi dari orang tua kamu di sekolah, Bu ya, coba ceritakan, Bu. Iya sih, Pak. Sebenarnya saya memang sedikit ada problem. Terima kasih Bapak sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya agak lebih tenang. Sama-sama, Bu ya, jadi menurut kamu kira-kira apa masalah yang kamu hadapi, Bu, dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Pak. Sebenarnya saya agak malu menceritakan. Namun daripada nanti semakin membuat saya nggak baik, saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan problem atau masalah yang saya hadapi, Pak. Sehingga saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Ya, Bu ya, ceritakan saja masalahmu apa, nggak usah khawatir ya. Bapak kan itu orang tuamu di sekolah, jadi kamu nggak perlu khawatir ataupun malu-malu, Bu. Gimana, Bu? Loh, kenapa? Ya, jadi begini, Pak. Guru fisika kami membuat privat di rumahnya setiap hari Minggu. Terus, sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Dan satu lagi, teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut les privat. Dan saya merasa juga nilai yang diberikan tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut. Murid yang mengikuti les guru mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya, Pak. Oh, gitu. Terus kalau Bapak boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut privat seperti teman-teman kamu yang lain, Bu? Jadi gini, Pak. Kalau hari Minggu kan saya harus bantu mama jualan baju di pasar pagi, khusus hari Minggu. Sebab saya kan anak yatim dan anak yang tertua. Jadi kasihan mama kalau saya tidak bantu. Oh, iya ya, seperti itu ya, Bu. Terus kira-kira kamu sudah menyampaikan keadaan tersebut nggak sama guru fisik kamu itu?
Sudah sih Pak, dan kata guru fisikanya juga nggak apa-apa. Cuma saya merasa agak nggak enak dan merasa tersindir Pak. Oh. Terus kira-kira apa kata bu guru tersebut? Apakah menunjukkan bahwa dia menyindir kamu Bu? Nggak ada sih, cuma saya merasa malu, tersudutkan, dan itu membuat nggak nyaman dalam belajar. Kemarin aja nilai fisika saya jatuh Pak. Oh gitu ya. Jadi sekarang jelas nih ya bahwa makanya guru fisika tersebut sebenarnya kan tidak menyindir kamu Bu. Ya kamu saja yang merasa nggak nyaman. Jadi karena itu kamu jadi malas belajar. Makanya nilai kamu jadi jatuh tuh. Ya kan Bu? Iya sih Pak, memang sebelum ujian saya juga nggak sempat belajar sebab keasikan nonton film. Habis kalau nggak ingat guru tersebut, perasaan saya jadi malas Pak. Nah, sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan kamu saja, Bun, ya. Jadi berarti kira-kira apa yang akan Bun lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Kira-kira seperti apa, Bu? Iya Pak, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi kira-kira gimana caranya ya biar saya bisa konsentrasi dalam belajar Pak? Nah, kamu itu bisa nih melakukan teknik melatih kesadaran diri atau yang sering dikenal dengan mindfulness, Bu. Jadi kamu sebelum memulai pembelajaran atau pelajaran ya, bisa nih kamu berhenti sejenak, ya, maksudnya menghentikan aktivitas apapun itu, ya, dan mengatur pola pernafasan sambil berdoa. Dengan demikian, Bu, insya Allah nanti kamu bisa konsentrasi dalam belajar dan tenang ketika menghadapi pembelajaran fisika tersebut, Bu. Iya Pak, saya akan mencoba lakukan teknik mindfulness seperti yang Bapak ajarkan dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar fisika. Bagus ya. Bapak yakin, Bu, kamu pasti bisa. Dan Bapak yakin juga pasti nilai fisika kamu ke depannya akan lebih baik. Percaya, Bu, bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajar, Bu. Ya, Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya sekarang bisa plong. Ke depan insya Allah dapat belajar dengan tenang dan nyaman. nah, amin, amin ya. Bapak selalu mendukung kamu, Bu. Kamu di mata Bapak itu adalah murid yang cerdas, disiplin, ya. Kamu juga selalu aktif di kelas, Bu. Ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya, iya Bu, sama-sama. Nah, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan Bu untuk menjalankan rencana ini? Kebetulan besok adalah waktunya belajar fisika. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran fisika yang lalu dan merefleksikan pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum mulai pelajaran. Tuh, sip, 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 ya. Lalu siapa kira-kira yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu, Bu? Kira-kira Bu? Saya juga akan mengajak beberapa teman yang tidak ikut privat untuk lebih giat lagi belajar, Pak. Dan saya akan menemui guru fisika dan akan meminta maaf karena telah suudzon pada beliau. Dan minta tips agar belajar fisika dengan baik. Ya, amin, 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 ya. Sekali lagi Bapak akan selalu mendukung kamu, Bu, ya. Kamu di mata Bapak itu murid yang cerdas dan selalu semangat di kelas, Bu, ya. Tetap semangat ya, Bu, ya. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Saya senang sekali hari ini. Ye, sama-sama Bu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu Bu, atau menunggu tadi lagi kamu yang sedang latihan ya Bu ya. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Ya, saya minta izin ya, Pak. Ye, Bu, hati-hati ya Bu. Pak Sirot, apa langsung dimulai? Sudah, Ganti misalkan saya Yuk. dengan panjenengan. ya, langsung. Ya, ganti Oke. langsung. Jangan sudah siap ya, saya coach ya. Sebentar, Pak. Oke. Bentar saya buka. Ya, silakan, Pak.
Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Maaf Pak, kalau Bapak tidak sibuk, bisa nggak Pak saya minta sedikit waktunya untuk ngobrol sebentar Pak? Kebetulan saya lagi tidak sibuk. Ada apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya itu pengen minta pendapat Bapak terkait solusi masalah yang sedang saya hadapi Pak. Karena saya Oh, ada sedikit masalah. iya, 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 iya. Oh, kalau begitu, mari kita ke ruangan saya agar ngobrolnya lebih santai dan lebih enak. Oh, terima kasih Pak, baik Pak. Nah, saya akan ke ruangan Bapak. Ya, jadi apa yang ingin panjenengan bicarakan dalam hal ini, Pak? Begini Pak, saya merasa ada tekanan ketika saya bekerja karena saya merasa banyak sekali yang harus saya lakukan dan saya tidak yakin bagaimana saya harus menyelesaikan semua masalah yang saya hadapi, Pak. Oh, gitu ya. Nyenengan bisa menceritakan lebih banyak tentang apa yang membuat nyenengan tertekan. Gini, contoh ada proyek yang harus saya selesaikan dalam waktu singkat. Saya juga harus berurusan dengan atasan saya yang agak feodalis, Pak, agak keras dan saya merasa atasan saya selalu mengawasi saya. Itu bagaimana, Oh, Pak? iya, iya. Saya mengerti. Jadi, apa yang nyenengan harapkan pada sesi coaching hari ini? Saya pengen berusaha, Pak, untuk menemukan cara mengelola stres saya dan menjadi lebih produktif dalam melakukan pekerjaan karena saya sadar betul bahwa banyak kelemahan saya sehingga saya ketika ada penumpukan kerja dan saya mungkin agak tertekan, saya memang butuh untuk sharing sama Bapak untuk memberikan solusi bagaimana. Baik, baik, baik. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan ya, Pak. Apa yang Siap, menurut Pak. apa yang menurut panjenengan utama penyebab stres dari yang panjenengan alami, Pak? Kalau menurut apa yang saya rasakan, selama ini saya merasa terlalu banyak mengambil tanggung jawab, Pak. Seakan-akan saya itu kadang muncul keinginan untuk membantu semua orang. Padahal saya kadang tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk melakukan semuanya, Pak. Oh, gitu ya. Apakah jenengan merasa nyaman mendelegasikan beberapa tugas ke orang lain? Sebenarnya tidak, Pak. Saya kadang selalu merasa bahwa saya itu harus melakukan semuanya sendiri loh. Biar saya itu mampu untuk mengatasi segala masalah dan tumpukan pekerjaan yang saya lakukan itu saya pengen melakukannya dengan benar. Sehingga kadang itu yang bikin saya sedikit stres, Pak. Eh, Bisa jadi ini adalah salah satu keyakinan yang membatasi panjenengan. Apa yang akan Hmm. terjadi jika jenengan mendelegasikan beberapa tugas dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspresi jenengan? Ya saya rasa kecewa, Pak. Saya juga kadang merasa bersalah. Oh, bisakah jenengan belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya di lain waktu? Ya saya rasa saya akan berusaha begitu, Pak, untuk memperbaiki, Pak, di lain waktu. Bagus, ya memang itu tindakan yang bijak ya. Bagaimana kalau kita coba membuat daftar tugas yang harus jenengan selesaikan dan kemudian memprioritaskannya. Mana yang paling penting, mana yang paling utama, dan mana yang bisa didelegasikan. Baik, Pak, nanti saya akan mencoba untuk membuat skala prioritas. Artinya biar
hal-hal yang penting dahulu yang harus diselesaikan, terus bagaimana saya harus mendelegasikan kepada rekan sejawat untuk memprioritaskan pekerjaan yang saya merasa tertekan. Nah, itu udah bagus. Jenengan sudah punya solusi atau cara menyelesaikan beberapa persoalan terkait dengan pekerjaan. Terus bagaimana dengan, mohon maaf, stres yang jenengan alami? Apa yang biasanya jenengan lakukan untuk mengatasi kondisi stres tersebut? Biasanya yang saya lakukan ketika terjadi hal seperti itu ya saya mendengarkan musik atau mungkin saya berusaha untuk istilahnya berolahraga lebih giat lah untuk menghilangkan stres atau juga kadang bisa dengan membaca buku, membaca cerita-cerita yang asik lah. Seperti itu, Pak. Ya, itu cara yang bagus memang untuk mengelola stres. Terus apakah jenengan ingin mencoba beberapa teknik relaksasi lain seperti mediasi atau yoga dalam rangka mengatasi atau mengelola stres yang panjenengan alami? Ya, saya juga pengen Pak untuk mencoba hal baru seperti yoga atau mungkin Oh, meditasi, Pak. itu bagus oh. Kita Iya, bisa iya. mempelajari beberapa teknik relaksasi bersama-sama pada sesi coaching berikutnya. Oh, ya terima kasih ya Pak bantuan dan atas masukan serta saran. Saya merasa berterima kasih bahwa saya bisa melakukan tugas untuk menghilangkan beban kerja yang kadang membuat saya stres. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, ingatlah bahwa jenengan tidak sendiri dalam menghadapi stres dan tekanan kerja. Banyak orang kok yang mengalaminya. Yang terpenting adalah panjenengan bisa menemukan cara yang sehat untuk mengatasi dan tetap produktif dalam pekerjaan. Begitu Oh, nggih, iya, Pak? terima kasih Kita ya, bisa Pak. Iya, ketemu terima lain kasih, lagi. Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.